Episode 631 sampai 632. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Ketika Darius merasakan ekspresi dingin di wajah Raditya, dia tidak ingin Raditya untuk berbicara lagi, dan dia berinisiatif untuk mengatakan, "Itu adalah pedang, dan itu adalah mengenai pedang keluarga Wibowo. Tanpamu, Ariel tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Wibowo." Kelopak mata Raditya melonjak. Penjelasan ini sangat masuk akal, dan juga menunjukkan betapa dalam kebencian Ariel terhadap keluarga Wibowo. Tapi hal ini tidak bisa disalahkan pada Ariel. Dia telah diperlakukan tidak adil sejak dia masih kecil. Jadi wajar saja jika dia memiliki mentalitas seperti itu. Anda tahu, dia masih kecil saat itu. Dia dipaksa bergabung dengan dunia bisnis dan bahkan membunuh orang. Tidak ada yang bisa memahami betapa besar penindasan yang dihadapi Ariel saat itu. Untungnya, ada kebencian ini. Jika tidak, dia mungkin tidak berbeda dengan Arjun hari ini, kata Raditya ringan. Arjun tidak mengakui atau menyangkalnya, karena anggapan ini tidak ada artinya. Tidak ada yang tahu seperti apa Ariel dalam keadaan yang berbeda. Tidak peduli apa, hari ini dia cukup meremehkan banyak orang. Raditya menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo pergi dan melihat aula leluhur." Raditya telah mendengar dari Darius bahwa Baktiar telah datang ke Jakarta dan membuat keributan di aula leluhur dan menggali kuburnya keluarga Wibowo. Dia bahkan meremehkan leluhur keluarga tersebut. Meskipun Baktiar telah membayar harga atas perbuatannya, itu masih jauh dari cukup bagi Raditya. Tidak cukup untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya. Ini juga alasan mengapa Raditya datang ke Jakarta. Di aula leluhur, kekacauan setelah dikacaukan oleh Baktiar masih sama seperti sebelumnya. Rosa tidak membersihkannya karena dia menahan nafas di dalam hatinya untuk memulihkannya. Tapi biarkan Rosa yang tidak sangka Baktiar akan mati langsung di tangan Ariel. Kepribadian Rasa mirip dengan ibunya alias Sari Muklis. Dengan kata lain, mereka adalah tipe orang yang sama. Sepertinya dia juga memiliki kebencian yang sangat dalam pada Baktiar. Alasan mengapa dia tidak membersihkan tempat ini adalah mungkin karena dia ingin Baktiar datang. Melihat semua yang ada di depannya, Darius berkata sambil tersenyum bahwa dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Rosa di keluarga Wibowo selama bertahun-tahun. Menurutnya, Rosa benar-benar merupakan replika dari Sari Muklis. Dibandingkan dengan Sari Muklis, masih ada jarak tertentu antara dia dan Sari. Bagaimanapun, Sari Muklis datang ke Jakarta dengan penuh kebencian, kata Raditya. Darius mengakuinya, dibandingkan dengan Sari Muklis, kemampuan Rosa memang tertinggal jauh. Namun hal ini tidak menghalangi hati ular berbisa seperti Rosa yang tersembunyi. Namun, jika dilihat dari situasi keluarga Wibowo saat ini, kecil kemungkinannya Rosa akan tumbuh menjadi seperti Sari Muklis. Ariel bukan lagi anak pengecut seperti dulu. Keluarga Wibowo tidak akan lagi mengalami konflik antara kaisar dan saingannya. Dan Rosa tidak perlu hidup seperti Sari. Biarkan Suseno memulihkan hal-hal ini, kata Raditya dengan tenang. Aku khawatir orang tua itu akan sangat marah sampai dia muntah darah, kata Darius sambil tersenyum. Suseno adalah orang yang sangat sombong. Dia bahkan tidak meremehkan ayahnya sendiri. Nenek moyang keluarga Wibowo sangat memalukan sehingga dia tidak ingin menyebutkannya. Itu juga merupakan penghinaan besar. Dia telah lama melupakan dasar-dasar menjadi manusia. Tidak peduli betapa hebatnya seseorang, dia tidak memenuhi syarat untuk melupakan leluhurnya. Di bandara, ketika Suseno dan Mario turun dari pesawat, rasa jijik yang kuat di mata Suseno melampaui kata-kata. Rasa jijik yang datang dari lubuk hati Helen bahkan lebih kuat daripada saat dia datang ke Indonesia. Saya tidak menyangka akan kembali ke tempat ini seumur hidup saya, kata Suseno dengan nada menghina. Mario tidak memiliki rasa penolakan yang kuat seperti Suseno, dan dia mungkin tidak mengerti dari mana perasaan Suseno itu berasal. Tempat ini telah mempermalukan Suseno, jadi itu sebabnya dia merasakan penolakan yang begitu kuat. Haruskah kita pergi langsung ke kediaman Raditya? Mario bertanya. Tentu saja, Suseno mengangguk dan berkata, saya tidak ingin tinggal di tempat ini lebih dari sehari. Mario mengangguk, menghentikan mobil dan langsung menuju ke Villa Yundingshan.
Peraturan di area Villa Yundingshan masih sangat ketat. Semua orang luar tidak berhak masuk, kecuali pemilik memberitahu Departemen Keamanan. Penjaga pintu akan mengizinkan mereka masuk. Susanoo dan Mario secara alami berhenti di depan pintu. Kamu berani menghentikanku? Susanoo memelototi penjaga keamanan. Tidak ada tempat di distrik Indonesia yang ingin dia kunjungi tetapi tidak bisa dia datangi. Susanoo belum pernah mengalami perasaan dihentikan selama beberapa dekade. Maaf. Komunitas kami memiliki aturan berkunjung yang sangat ketat. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang tinggal di sini, Anda dapat menghubungi mereka terlebih dahulu. Penjaga keamanan berkata kepada Susanoo dengan sangat sopan. Bahkan jika Nicholas berada di belakang penjaga keamanan, tidak berani terlalu sombong. Lagi pula Nicholas saat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Sebaiknya kamu keluar dari sini. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Susanoo mengancam dengan dingin. Penjaga keamanan tampak malu dan berkata, ini adalah aturan area villa. Tolong jangan mempermalukan saya. Penjaga keamanan kecil. Saya hanya mencoba memenuhi kebutuhan. Saat ini, Mario mengingatkan Susanoo dari samping. Kami di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Kali ini ketika dia datang ke Bandung, Susanoo ingin Raditya membantu meyakinkan Ariel. Jika sikap mereka begitu sombong, menurut Mario, itu tidak mungkin Raditya untuk membantu. Susanoo menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, berada di wilayah Indonesia, bagi mereka yang berani menghentikannya, hanya kematian yang bisa memberi mereka pelajaran yang mendalam. Saya mencari keluarga Wijaya. Anda memberitahu mereka bahwa Susanoo ada di sini, kata Susanoo kepada penjaga keamanan. Satpam itu senang karena sikapnya barusan tidak menunjukkan sikap menghina. Orang tua ini sebenarnya datang menemui keluarga Wijaya. Saat ini, keluarga Wijaya bahkan lebih kuat daripada keluarga Nicholas dan memiliki kecenderungan yang lemah untuk menjadi keluarga nomor satu di Bandung. Tapi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Oke, mohon tunggu sebentar. Penjaga keamanan itu membungkuk dan mengangguk. Ketika berbicara tentang keluarga Wijaya, sikap penjaga keamanan jelas banyak berubah, yang membuat Susanoo mencibir. Dengan statusnya, dia bahkan harus menyebut keluarga Wijaya untuk membuat sedikit penjaga keamanan mengubah sikapnya terhadapnya. Saat masalah ini selesai, bunuh dia untukku, kata Susanoo kepada Mario. Mario hanya bisa menganggukkan kepalanya atas perintah Susanoo. Meskipun dalam hatinya dia merasa bahwa penjaga keamanan itu sedikit tidak bersalah. Karena Susanoo ingin dia mati, dia tidak punya pilihan selain mati. Villa di tepi gunung. Setelah Kaori menerima telepon dari Departemen Keamanan, dia tampak sangat bingung. Tiga kata yang Susanoo sangat asing baginya hubungan yang mendalam dengan Raditya. Bu, seorang pria bernama Susanoo ada di sini. Apakah ibu kenal dia? Kaori berkata kepada Rosa. Setelah mendengar tiga kata ini, tubuh Rosa tampak gemetar. Susanoo, bukankah orang ini yang ingin memaksa seluruh keluarga Wibowo dihapus di Indonesia? Bagi Rosa, yang kurang mendapat informasi, kemunculan Susanoo mengejutkannya, dan Raditya kembali ke Jakarta saat ini. Bu, ada apa denganmu? Kaori bertanya dengan curiga ketika Rosa tertegun dan tidak berbicara. Kata-kata Kaori membuyarkan pikiran Rosa, tapi Rosa sudah memiliki beberapa spekulasi tentang kembalinya Raditya. Dia pasti tahu bahwa Susanoo akan datang ke Bandung, jadi dia kembali ke Jakarta. Meskipun Baktiar sudah meninggal, aula berkabung yang berantakan sepertinya ada seseorang yang membersihkannya untuknya. Ini adalah saudara kandung kakekmu, kata Rosa. Saudara kandung kakek Raditya. Kaori tampak terkejut. Dia belum pernah mendengar Ariel menyebutkan masalah ini sebelumnya. Dan dia tidak menyangka bahwa Raditya sebenarnya memiliki saudara. Biarkan dia masuk, kata Rosa. Kaori mengangguk dengan lesu dan berkata, oke. Setelah dibebaskan oleh petugas keamanan, keduanya pergi ke jalan pegunungan. Susanoo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Tempat kumuh seperti itu sebenarnya adalah area villa paling mewah di Bandung. Lelucon yang luar biasa, dia masih tinggal di tempat seperti ini. Dan sepertinya dia masih tidak berguna seperti dulu. Episode 632.
Mario tidak menanggapi perkataan Susanoo karena dia tahu bahwa Susanoo sengaja melampiaskan ketidakpuasannya sebelum bertemu dengan Raditya setelah melampiaskan amarahnya. Bagaimana dia bisa menghadapi Raditya? Mario hanya berharap setelah bertemu Raditya, Susanoo dapat menunjukkan sikap yang seharusnya dia miliki. Bagaimanapun, mereka datang untuk memohon pada Raditya, meskipun Susanoo tidak mengakuinya di dalam hatinya. Anda tidak boleh bersikap merendahkan di depan Raditya. Jika tidak, perjalanan Anda ke Bandung akan sia-sia. Di depan villa lereng gunung, Rosa dan Kairi sudah menunggu di pintu luar. Namun, Susanoo sama sekali tidak menganggap serius sapaan kedua orang itu, karena dia tidak melihat Raditya muncul secara langsung. Dia benar-benar menatapku dengan meminta kalian berdua menjemputku. Susanoo berkata sambil mencibir. Ayah telah kembali ke Jakarta. Kata-kata ini membuat ketidakpuasan batin Susanoo langsung tercermin di wajahnya. Dia datang ke Bandung untuk mencari Raditya, tetapi Raditya pergi ke Jakarta saat ini. Susanoo mendengus dingin dan berkata, pecundang ini masih mempermainkanku. Mario mendengar ini dari samping. Hanya bisa menghela nafas dalam hati. Susanoo tidak memiliki sikap meminta bantuan sedikit pun. Dengan posturnya saat ini, bagaimana jika dia bertemu Raditya? Bagaimana Raditya bisa membantunya membujuk Ariel? Susanoo menyebut Raditya sia-sia, tetapi Rosa tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun karena dia tahu bahwa dia tidak dapat bersaing dengan Susanoo berdasarkan kualifikasinya. Tetapi cepat atau lambat dia akan membayar harga untuk apa yang dia katakan. Rosa tidak mengetahui tujuan perjalanan Susanoo, tetapi bisa membiarkan Susanoo kembali ke Indonesia secara langsung sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia menghadapi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dan membutuhkan bantuan Raditya. Jika kamu ingin menemukan orang tuaku, kamu hanya bisa pergi ke Jakarta. Aku sudah tua dan tidak tahan dengan perjalanan jauh. Jika kamu meneleponnya, katakan padanya aku menunggunya di Bandung dan minta dia segera kembali, kata Susanoo dengan tenang. Rosa mengangguk dan berkata, saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepadanya. Tetapi apakah dia akan kembali atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan. Apakah dia berani untuk tidak kembali? Susanoo mencibir. Seolah-olah dia tidak ada masalah. Lupa posisi sendiri. Saya lupa bahwa saya sedang meminta bantuan orang lain. Dan saya sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi superior. Sebagai orang dalam permainan, Mario dapat melihat segalanya lebih jelas daripada Susanoo, karena dia tidak memiliki rasa superioritas bawaan Susanoo di depan Raditya. Oleh karena itu, menurutnya, tindakan Susanoo saat ini sangat tidak bijaksana. Begitu Raditya tersinggung, masalah ini tidak perlu dibicarakan. Apakah kamu yakin sikap ini dapat mengembalikan Raditya? Mario berbisik kepada Susanoo. Kata Mario, dia telah takut padaku sejak dia masih kecil. Beraninya dia tidak menaatiku. Tunggu saja. Dia pasti akan kembali menemuiku dalam waktu kurang dari 2 hari. Setelah melihatnya, saya akan menghadapinya dengan wajah yang berbeda. Setidaknya sampai krisis teratasi, saya tidak akan putus dengannya. Mario mengangguk. Dia merasa beruntung Susanoo dapat memahami hal ini. Tetapi bisakah dia benar-benar memahaminya? Itu di depan Raditya. Mario masih tidak yakin bagaimana mengendalikan emosinya. Ketika Rosa menelepon Raditya dan menyampaikan niat Susanoo, Raditya hanya meninggalkan satu kalimat. Biarkan dia kembali ke Amerika. Setelah menutup telepon, Rosa berkata langsung kepada Susanoo, ayah memintamu kembali ke Amerika. Apa? Susanoo sangat marah. Dengan gigi terkatup, beraninya dia tidak kembali menemuiku. Dia telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Tangan Susanoo yang terkepal mulai bergetar, yang menunjukkan bahwa kemarahannya telah mencapai titik ekstrim. Silakan kembali, Rosa melanjutkan. Susanoo menghampiri Rosa, menamparkan wajah Rosa dengan marah, dan memarahinya dengan dingin. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengeluarkan perintah untuk menyuruhku? Rosa tidak menjadi rendah hati karena pemukulan tersebut, dan masih bertahan kepalanya terangkat. Melihat langsung ke arah Susanoo, dia berkata, silakan kembali. Susanoo mengangkat tangannya lagi. Mario segera menghentikannya dan berkata kepada Susanoo, dia adalah ibu Ariel. Seekor lembu, geram, pecundang itu.
Jika bukan karena tetua dari 4 gerbang, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mendorongnya ke titik ini? Suseno tidak mau menyerah. Sangat tidak mau. Namun dia harus menerima kenyataan bahwa keluarga Wibowo diguncang oleh Ariel. Jika Ariel tahu tentang amukannya di Bandung, Ariel pasti tidak akan membiarkannya pergi, bahkan dengan bantuan Raditya. Suseno menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya dan berkata kepada Rosa, "Ingat identitasmu sendiri. Di mataku, kamu adalah sampah. Terima kasih atas pujianmu. Aku tidak akan pernah melupakannya." 4 kata, "Jangan pernah lupa," ini membuat jantung Suseno berdebar kencang. Di permukaan, wanita ini sama seperti wanita biasa, tapi kata-katanya penuh ancaman. Oke, sangat bagus." Suseno menatap Rosa dengan mata membara dan mengucapkan 4 kata baik berturut-turut. Jika Mario tidak ada di sana untuk menghentikannya, dia bahkan ingin membunuh Rosa. Setelah keduanya pergi, Kaori akhirnya bernapas lega di bawah tekanan. Menghadapi Suseno, Kaori merasakan penindasan yang kuat, yang membuatnya semakin berani untuk berbicara. "Bu, apakah ibu baik-baik saja?" Kaori melihat sidik jari yang bengkak di wajah Rosa dan bertanya dengan prihatin. Rosa menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku sering ditampar, dan ini bukan yang terberat." Kaori sedikit terkejut. Dengan status Rosa, dia telah menerima banyak tamparan. Keluarga Wibowo adalah keluarga tingkat pertama di Jakarta. Dengan statusnya, bagaimana dia bisa dipukul? Kaori terkejut. Rosa bertanya sambil tersenyum setelah merasakan ketidakpercayaan Kaori. Kaori mengangguk tanpa sadar. Kejadian ini memang sangat mengejutkannya. Kamu harus mengingat satu hal. Ada orang di luar, dan tidak ada yang bisa mengabaikan seluruh dunia. Setelah mengatakan ini, Rosa berhenti dan melanjutkan, "Mungkin hanya Ariel yang bisa melakukannya." Kata-kata ini memiliki dampak yang lebih kuat pada Kaori daripada pemukulan yang sering dilakukan Rosa. Menghadap dunia, energi yang terkandung dalam 4 kata ini berada di luar imajinasi Kaori, tapi dia mengetahuinya. Hal ini membutuhkan orang-orang yang sangat-sangat berkuasa untuk melakukan ini, tetapi di matanya, bukankah keahlian terhebat Ariel hanyalah melakukan pekerjaan rumah? Mungkin, aku tidak tahu. Rosa menggelengkan kepalanya. Matanya sedikit bingung. Tidak ada yang yakin berapa ketinggian yang bisa dicapai Ariel. Tapi ada satu hal yang dibatalkan olehnya sejak awal. Dan itu adalah keyakinan Sari Muklis sebelumnya bahwa Ariel tidak berguna. Sekarang tampaknya Ariel adalah kaisar yang sebenarnya. Dan dia adalah dunia yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Arjun. Sayangnya, Sari sudah meninggal. Terkadang Rosa sangat berharap agar Sari Muklis masih hidup agar dia bisa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa kuatnya Ariel sekarang. Tapi sayangnya dia hanya bisa memikirkannya. Kembali ke villa, Rosa menempelkan kompres es ke wajahnya dan berpikir keras. Jika dia tidak ditekan oleh Sari Muklis, dia tidak akan memperlakukan Ariel dengan sikap seperti itu sebelumnya. Rosa telah menyesalinya lebih dari sekali, dan bahkan akan menitikkan air mata dalam diam di tengah malam Ariel menderita. Dia merasa bahwa dia adalah ibu yang tidak layak, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menebusnya, karena Ariel tidak lagi membutuhkan perhatian yang tidak penting ini. Namun, Rosa sangat senang melihat Ariel menjanjikan sekarang. Setidaknya Ariel membuktikan bahwa dia bukanlah sampah yang dikatakan neneknya, dan dia bahkan membuat seluruh dunia menyadari betapa kuatnya dia. Tempat seperti apa level itu? Mengapa ayah begitu memperhatikannya? Rosa berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak sengaja mendengar Raditya menyebutkan masalah ini dan tahu bahwa Ariel memenuhi syarat untuk memasuki level itu. Jadi dia memberitahu Kaori bahwa Ariel mungkin bisa mengabaikan dunia. Bersambung.